Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-54 dan seterusnya. Kita baca hadisnya. An Aliyin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaqi mala Allahu kuburahum wa buyutahumun nara kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Wa fi lafdin li muslimin syaghaluna anis salatil wusta salatil asri thumma sallaha bainal maghribi wal isya'i. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hari terjadinya perang Khandaq, perang Ahzab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta sehingga matahari terbenam. Dalam lafaz Muslim, mereka menyibukkan dari salat wusta, maksudnya salat asar. Kemudian Rasul salat asar di antara maghrib dan isya. Walahu an Abdullah bin Mas'ud qala, dan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil asri hatta ihmarrati syamsu aw isfarrat. Orang-orang musyrik telah menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat asar sehingga matahari memerah atau menguning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaghaluna anis salatil wusta salatil asri. Mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi mulut-mulut dan kubur-kubur mereka dengan api. Awhashallahu ajwafahum wa kuburahum nara, atau Allah mengisi rongga-rongga mulut mereka atau kuburan-kuburan mereka dengan api. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang satu salat yang merupakan barometer dari semua salat 5 waktu yang diperintahkan kepada kita. Apa itu salat wusta? Dan salat wusta ini diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian 5 waktu salat itu, terutama salat wusta. Kita tahu bahwa salat wusta itu kan bagian daripada salat wajib. Tapi kenapa kemudian dikhususkan penyebutannya dari semua salat yang 5 waktu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak katakan hafidhu 'alas salawat al-khamsa? Jagalah oleh kalian 5 waktu salat. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru mengkhususkan salat wusta dari 5 waktu salat ini.
secara kaidah usul, penyebutan khusus secara umum setelah penyebutan umum itu adalah keistimewaan dari yang dikhususkan. Contoh umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyebutan malaikat Jibril dari seluruh para malaikat, di mana Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Di sini ada kalimat ruh, maksudnya ruh ini adalah Jibril. Lah bukankah Jibril itu bagian dari para malaikat? Kenapa dikhususkan? Kenapa dikeluarkan dari kalimat malaikat? Ini namanya penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Karena Jibril ini berbeda dari seluruh malaikat. Dia adalah pemimpinnya. Maka sebagaimana Jibril adalah pemimpin bagi para malaikat yang menentukan tugas-tugas bagi para malaikat yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, maka posisi solat wusta juga sama. Dia menentukan solat-solat yang lain. Kalau seseorang kemudian bisa menjaga solat wusta, maka dia bisa menjaga solat-solat yang lainnya. Tapi kalau dia tidak mampu untuk menjaga solat wusta, maka pada solat-solat yang lainnya akan mudah untuk diremehkannya. Masalahnya, solat wusta itu solat apa? Karena solat itu kan 5 waktu. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Lah solat wusta itu yang mana satu? Kalau berdasarkan hadis yang kita baca, 2 riwayat yang kita baca ini, bahwa solat wusta itu adalah solat asar. Solat wusta adalah solat asar. Artinya siapa yang menjaga solat asar dengan baik, maka dia mampu menjaga solat-solat yang lain. Kenapa kemudian solat wusta itu dipilih solat asar? Karena berdasarkan nas, Rasul sendiri yang bicara dalam hadis ini. Jadi kasusnya adalah ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab dalam Al-Quran. Khandaq itu artinya parit. Karena ketika peperangan di sini, kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu belum banyak kekuatan dari pasukan perang. Sementara kemudian musuhnya itu mereka adalah orang-orang kafir Quraisy yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Belum lagi orang-orang munafik dari dalam. Sementara kemudian peperangan ini terjadi di kota Madinah, tidak di luar Madinah. Biasakan Rasul kalau perang di luar Madinah. Ini kejadiannya di kota Madinah, karena posisinya Rasul bukan menyerang tapi diserang. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tahu kemaslahatan penduduk Madinah. Kalau diserbu maka akan membahayakan banyak manusia, di mana yang mati bukan hanya tentara-tentara saja, tetapi wanita-wanita, anak-anak, orang-orang tua, dan yang tidak sanggup untuk berperang, mereka bisa jadi korban. Sementara Rasul belum punya hibrah, pengetahuan soal taktik perang dalam kota. Makanya kemudian Nabi SAW memanggil para sahabat untuk berdiskusi tentang taktik perang. Disinilah kemudian tampil seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Karena dia adalah orang Persia, artinya dia punya pengalaman peperangan yang ada di Persia, maka Salman pun mengatakan kepada Nabi SAW, dalam kondisi kita diserang dan di perkotaan, sebaiknya wahai Rasul, kita buat parit saja untuk menahan musuh. Karena posisi kota Madinah itu seperti ini. Posisi kota Madinah itu samping kanan itu bukit, samping kiri juga bukit. Sementara belakang itu kebun kurma yang sangat luas sekali, sehingga kemungkinan musuh itu menyerang hanya dari depan saja. Karena mereka kalau menyerang dari kiri kanan akan kesulitan karena ada bukit masalahnya.
Lah dari situlah kemudian Salman Al-Farisi bercerita, kami kalau dalam kondisi seperti ini di Persia sana, maka kami akan buat parit untuk menghadang musuh. Disitulah Nabi SAW akhirnya mengikuti saran daripada Salman Al-Farisi. Mulailah Rasul menggerakkan para sahabat dan Rasul sendiri yang memimpin untuk membuat parit panjang dan sangat lebar dan dalam itu. Makanya kemudian perangnya disebut perang parit, atau bahasa Arabnya disebut perang Khandaq. Kenapa Quran membahasakan perang Ahzab? Ahzab itu artinya kelompok-kelompok, karena yang menyerang Rasul itu bukan satu kelompok. Ada orang musyrik, ada orang Yahudinya, ada orang munafiknya. Makanya karena banyak kelompok yang menyerang dari banyak kabilah, maka perang itu juga disebut perang Ahzab. Jadi bisa dikatakan Ahzab, bisa dikatakan Khandaq. Kenapa disebut Khandaq? Karena memang arti Khandaq itu parit artinya. Karena dalam peperangan ini Rasul menggunakan taktik menggunakan parit. Lah saat musuh datang dari depan itu, mereka berusaha untuk meloncati parit yang sangat lebar itu, sehingga kuda-kuda mereka tidak sanggup meloncat. Setiap meloncat masuk ke dalam parit itu kudanya. Ketika mereka masuk ke parit, maka langsung diserang dengan panah-panah itu. Lah Nabi SAW berusaha untuk menjaga parit itu, jangan sampai kemudian ada musuh yang sanggup meloncat parit. Kan ini kan membahayakan masalahnya. Makanya sebelum musuh-musuh itu loncat ke luar parit dan masuk ke kota Madinah, maka Nabi SAW menjaga di depan parit tersebut dengan melempari anak panah, tombak dan yang semacamnya, supaya jangan sampai mereka masuk. Lah ketika kemudian lewat waktu asar, musuh tidak berhenti, terus saja mereka meloncat parit, sehingga Nabi SAW terus menyerang. Tidak mungkin dalam kondisi seperti Nabi SAW hentikan para sahabat kemudian melaksanakan sholat asar, kan begitu. Maka ini akan berikan kesempatan musuh masuk. Makanya kemudian Rasul tetap bertahan. Rupanya waktu terus berjalan sampai matahari pun memerah, menguning, akhirnya tenggelam. Ketika terbenam matahari itu, Rasul dan para sahabat belum sholat asar nih. Sementara waktu asar sudah habis, karena sudah masuk waktu maghrib. Artinya Rasul pun kalau sholat berarti sholat di luar waktu tuh. Lah dalam kondisi seperti ini kan tidak mungkin asar dengan maghrib dijama, karena yang boleh dijama itu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, kan gitu ya. Sementara posisinya ini asar dengan maghrib. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun ketika penyerangan sudah mereda, maka Rasul pun sholat bersama para sahabatnya, sholat asar di luar waktunya. Di luar waktu maksudnya setelah antara maghrib dan isya. Nah, itu Rasul asar, baru kemudian maghrib, kemudian menjelang isya Rasul pun sholat isya. Berarti Rasul sholat asar di waktu maghrib. Lah para ulama mengatakan hukum melaksanakan sholat di luar waktu itu pada dasarnya kan tidak sah. Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan kan gitu. Tetapi dalam tempo-tempo tertentu saat darurat, maka dibolehkan. Jadi saat darurat itu dibolehkan seseorang sholat di luar waktunya yang tidak ada hubung kait dengan jama ya. Kalau dengan jama sudah jelas boleh kan gitu ya. Zuhur ada kesibukan apa, akhirnya dijama dengan asar umpamanya. Tetapi kondisi ini kan tidak bisa dijama, sehingga mengeluarkan waktu sholat asar di waktu maghrib. Dan ulama mengatakan hukumnya boleh berdasarkan hadis Nabi SAW di sini, bahwa Rasul pernah sholat asar di waktu maghrib karena dalam kondisi darurat. Dan ini pun pernah terjadi kepada siapa? Sahabat. Ya. Jadi ada sahabat Nabi SAW namanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ini pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Sampai wafatnya Rasul, dia tetap menjadi pembantu Nabi. Makanya wajar kalau Anas ibn Malik itu menjadi satu-satunya sahabat dari 3 sahabat Ansor yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW setelah pertama tentunya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kemudian Anas ibn Malik. Itu 3 sahabat Ansar. Di sana ada Abu Hurairah kan itu. Tentang kisah Anas bin Malik radhiyallahu an adalah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika khalifah dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini kan mengirim pasukan besar untuk membebaskan Persia. Lah di antara salah satu kota bawahan Persia itu namanya Tustar. Jadi ada satu kota namanya Tustar, itu masih bawahan Persia. Lah para sahabat Nabi SAW mengepung kota ini. Bukan seminggu 2 minggu pengepungannya, bukan sebulan 2 bulan, hampir setahun lebih. Ada yang mengatakan setahun setengah pengepungan kota ini. Kenapa begitu lama mengepung kota? Karena kota Tustar itu dikelilingi benteng, itu masalahnya. Jadi orang-orang Persia itu suka membuat benteng untuk menjaga negaranya. Lah karena kemudian dikelilingi oleh benteng, maka menyulitkan para sahabat untuk menggempur kota itu karena harus melewati bentengnya. Lain dengan sekarang. Kalau sekarang kan tinggal dibom saja. Zaman dulu kan nggak bisa. Pakai apa kan itu untuk meruntuhkan benteng? Ya paling didobrak-dobrak pakai kayu kan itu. Sementara panah terus berhujanan dari atas, sehingga para sahabat ini tidak sanggup untuk menghancurkan benteng dengan seketika, sehingga harus mencari waktu. Masalahnya waktunya terlalu lama, sampai 1 tahun. Pengepungan itu, Bu, kalau seandainya terlalu lama bisa mengalami kekalahan. Kenapa? Karena kan tidak cukup perbekalan. Namanya orang mengepung kan perlu makan, perlu minum, perlu apa kan? Bisa saja nanti pulang tanpa kemenangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Setelah para sahabat mengepung hampir 1,5 tahun kota Tustar ini, ya, Allah takdirkan benteng itu bisa dirobohkan tepat di waktu subuh. Di waktu subuh benteng itu roboh. Lah para sahabat Nabi SAW yang sudah menunggu 1,5 tahun menunggu benteng itu roboh, kan tidak mungkin menyia-nyiakan. Maka mereka langsung menyerang sementara mereka belum subuh. Belum salat subuh nih para sahabat nih, langsung diserang kota itu. Subhanallah, pengepungannya hampir 1,5 tahun, tetapi penaklukannya hanya 3 jam saja, kurang lebih. Jadi 3 jam takluk kota itu, sementara matahari sudah terbit. Para sahabat belum salat subuh. Lah akhirnya kemudian, setelah kemudian direbut kota Tustar dan waktu salat subuh sudah berakhir karena sudah terbit matahari, barulah kemudian para sahabat setelah matahari meninggi, mereka pun melaksanakan sholat subuh di luar waktunya. Ini kan kasusnya sama dengan Nabi. Kalau Nabi kan sholat asar di waktu maghrib, ya. Ini kalau sahabat ini sholat subuh di luar waktunya setelah terbit matahari di waktu duha. Lah Anas ibn Malik radhiyallahu an, kalau dia mendengar cerita ini, maka dia selalu menangis. Jadi Anas ibn Malik kalau dia diceritakan tentang Tustar atau ditanya soal Tustar, maka Anas bin Malik selalu meneteskan air mata. Kenapa Anas menangis? Bukankah peperangan itu dimenangkan kaum muslimin? Harusnya kan senang. Kenapa sedih? Yang disedihkan Anas bin Malik radhiyallahu an itu bukan soal kemenangan Tustar. Yang namanya kemenangan itu ya harus dihadapi dengan kebahagiaan. Tapi Anas ibn Malik ini menangis karena seumur hidup dia tidak pernah melaksanakan subuh di luar waktunya kecuali di perang Tustar. Sahabat itu tidak pernah mengakhir atau mengulur-ulurkan waktu salat. Mereka selalu tepat waktu. Jadi Anas bin Malik sedih karena biasa mereka melaksanakan salat subuh tepat waktu, tetapi dalam perang Tustar 1 kali seumur hidup mereka sholat subuh di luar waktunya. Padahal secara hukum fikih boleh-boleh saja, kan ini kan darurat masalahnya. Sebagaimana Nabi SAW juga sholat asar di luar waktu, di waktu maghrib, kan secara hukum fikih sah-sah saja. Tetapi begitulah para sahabat, mereka memuliakan sholat. Pada 1 kali mereka sholat subuh di luar waktu, tapi menjadi sebuah tangisan seumur hidup Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita tahu hadis ini bahwa salat wusta itu artinya salat
asar berdasarkan nas. Rasul sendiri yang bicara. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, yang dimaksud salat wusta di sini bukan salat asar tetapi salat subuh. Wusta itu kan artinya pertengahan. Jadi salat pertengahan itu artinya salat subuh. Kenapa salat subuh dikatakan salat pertengahan? Karena salat subuh itu satu-satunya salat yang tidak ada gandengan untuk menjamak. Tidak bisa isya ditarik ke subuh, tidak bisa pula subuh ditarik ke zuhur. Ya subuh dia. Lain dengan salat maghrib dengan isya, bisa ditarik, baik takhir atau takdim. Ataupun salat zuhur ke asar bisa ditarik, baik takhir ataupun takdim. Subuh ini tidak bisa ditarik kemana-mana. Ke salat malam isya tidak bisa ditarik, ke salat siang zuhur tidak bisa ditarik juga. Makanya dia tengah-tengah. Inilah ada yang mengatakan bahwa salat subuh itu adalah salat tengah-tengah. Karena zuhur asar itu salat siang, maghrib isya itu salat malam, subuh ini salat pagi. Jadi dia tengah-tengah antara siang dan malam. Jadi salat wusta di sini maksudnya salat subuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud salat wusta di sini, ada yang mengatakan dia adalah salat maghrib. Dia adalah salat maghrib karena rakaatnya yang ganjil sendiri. Kan salat maghrib kan ganjil sendiri Bu ya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, semua genap. Tapi maghrib itu ganjil. Dia 3 rakaat. Makanya di pertengahan di antara solat-solat. Ada juga yang mengatakan bahwa solat wusta ini ada solat isya. Solat isya. Kenapa solat isya? Sebagian para ulama mengatakan karena Nabi SAW pernah berkeinginan untuk memerintahkan para sahabat dan juga kaum muslimin melaksanakan solat isya itu diakhirkan. Maksudnya di pertengahan malam, bukan di jam 7, bukan, tapi di jam 12, di pertengahan malam. Kenapa di situ di pertengahan malam? Karena memang para malaikat sudah mulai turun di pertengahan malam dan puncaknya di sepertiga malam akhir. Ada juga yang mengatakan bahwa itu salat isya. Tetapi ya ada kemungkinan salat wusta itu bisa 5 waktu. Bisa ya zuhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya, bisa subuh. Kemungkinan tidak ada yang tahu mana salat wusta itu. Apakah di antara 5 waktu salat ini subuhnya, asarnya, maghribnya, isyanya atau zuhurnya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, kebanyakan para ulama ketika mereka membahas salat wusta itu diisyaratkan kepada 2 salat. Pertama salat asar, yang kedua salat subuh. Jadi para ulama kebanyakan mereka mengisyaratkan bahwa salat wusta itu adalah salat asar dan salat subuh. Kenapa? Karena 2 salat inilah yang paling banyak keutamaannya. Adapun salat asar, di antara keutamaannya adalah pertama bahwa salat asar ini adalah salat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan orang yang menjaganya akan masuk surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi SAW mengatakan man hafadha ala baradaini dakhala al-jannah. Man hafadha ala baradaini dakhala al-jannah. Siapa yang menjaga salat barad, salat yang cuacanya mendingin, 2 salat yang cuacanya sudah mulai mendingin, maka Allah Subhanahu wa taala jamin dengan surga. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya baradaini di sini adalah salat asar dan salat subuh. Siapa yang menjaga salat asar
dan salat subuh, maka Rasul SAW katakan dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan salat asar juga, bahwa salat asar ini orang yang meninggalkannya bisa menjadikan pahalanya gugur. Jadi semata-mata ibu meninggalkan salat asar, ini bisa menggugurkan pahala. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man fatathu salatul asri, barang siapa yang luput dari salat asar, faka'annama man fatathu salatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang luput salat asar, maka amalannya akan digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya amalannya, dihilangkan keberkahan harta dan keluarganya. Kata Nabi SAW, faka'annama witru ahlin wa malin, seolah-olah dihilangkan berkah harta dan juga berkah keluarganya. Tidak akan berkah orang-orang yang mereka meninggalkan salat asar. Kemudian juga salat asarlah salat di mana malaikat-malaikat yang akan mencatat amalan kita di malam hari itu turunnya di salat asar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikat yang akan mencatat. Malaikat pencatat itu kan ada 4. Pertama Raqib, yang kedua Atid, ini 2 yang selalu ada di samping kiri kanan kita. Kemudian yang 2-nya adalah malaikat hafadzah. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, malaikat hafadzah, malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita. Dan itu ada 2, ada yang mencatat di siang hari dan ada yang mencatat di malam hari. Lah yang mencatat di malam hari itu kapan turunnya? Di waktu manusia sedang salat asar. Jadi ketika manusia sedang salat asar, maka mereka pun mulai mencatat amal kebaikan kita. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat amal kebaikan kita di siang hari, mereka pun naik ke langit. Makanya salat asar itu dicatat 2 malaikat. Malaikat yang mencatat perbuatan kebaikan kita di siang hari dan malaikat yang mencatat kebaikan kita di malam hari. Karena pertemuannya itu di salat asar. Yang satu naik, yang satu turun. Dan ini sebuah keistimewaan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah. Jadi salat asar itu Allah jadikan sumpah. Dan tidaklah Allah bersumpah kepada makhluknya kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Di mana Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusri. Wal asri, sebagian tafsir mengatakan demi waktu asar. Walaupun ada ahli tafsir mengatakan maksudnya di sini zaman, masa. Tapi ada juga yang mengartikan wal asri di sini maksudnya demi waktu asar. Allah tidak mungkin bersumpah dengan sembarang makhluknya kecuali makhluk itu sangat istimewa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman itu, Nabi Allah Sulaiman itu kan paling suka tuh dengan kuda. Kuda perang itu paling suka. Jadi dia punya kuda-kuda pilihan beliau, kemudian ditambatkan di halaman beliau dan selalu dikunjungi Nabi Sulaiman untuk dinikmati, mungkin warnanya, dinikmati postur badannya, kelincahannya dan begitu seterusnya. Namanya hobi terkadang melalaikan. Jadi Nabi Sulaiman karena asiknya dia bermain dengan kudanya, lalai dia dari sholat sore. Dari sholat sore, ya kalau kita ini sholat asar ya gitu ya, kalau mungkin sholat yang dilakukan di sore hari. Karena di zaman Nabi SAW saja
kita tahu bahwa sebelum disyariatkan sholat 5 waktu itu kan cuma 2 waktu saja, pagi sama petang, ya. 2 rakaat. Baru setelah disyariatkan sholat 5 waktu baru diganti atau ditambah waktunya. Lah Nabi Sulaiman itu diakhirkan dari sholat asar sampai matahari tenggelam. Sudah habis waktunya, Sulaiman baru sadar, oh tadi saya belum sholat. Dari situ dia pun marah, kemudian besoknya dia sembelih kuda-kudanya itu. Ada yang mengatakan 100 ekor kuda, ya kan? Sembelih semuanya. Dan dagingnya dibagi kepada fuqara wal masakin. Dari sini kata para ulama, ketika memberikan satu kisah tentang kisah Sulaiman, karena kan kisah ini disebutkan dalam Quran juga tentang penyembelihan kuda-kuda Sulaiman gara-gara terlalaikan dari sholat asar. Ulama kemudian mengatakan, lihatlah bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam menyembelih kuda-kuda itu, karena sudah melalaikan dari ibadah sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah kaidah, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Seperti Nabi Sulaiman, karena kuda-kuda itu sudah melalaikan, ya sudahlah saya sembelih saja, nggak apa-apa saya tidak punya kuda. Dia tinggalkan kuda-kuda itu. Karena apa? Karena Allah. Karena dia yang mengganggu sholat kan gitu. Akhirnya apa? Allah ganti kuda-kuda itu dengan apa? Dengan ditundukkannya angin dan awan kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi kalau Nabi Allah Sulaiman mau perang, pasukannya di atas kuda-kuda perang, dia berkendaraan di atas awan, dihempaskan dengan angin. Dan tentunya kecepatan angin jauh lebih cepat dibandingkan kuda, jauh lebih hebat lagi dibandingkan kuda. Begitulah Allah ganti dengan yang lebih baik kepada Nabi Allah Sulaiman karena sudah meninggalkan sesuatu karena Allah. Seperti kita lihatlah banyak orang-orang yang dulu terlibat di pekerja di bank-bank konvensional yang masuk kepada muamalah ribawiyah, akhirnya hijrah meninggalkan banknya. Setelah kemudian mereka pun berwira swasta, kita lihat banyak orang-orang yang berhasil akhirnya justru lebih hebat dibandingkan ketika dia menjadi manajer di salah satu bank umpamanya kan. Kita bisa lihat akhirnya jadi pengusaha, lebih banyak lagi duitnya kan itu, lebih berkah lagi keluarganya. Dan itulah menunjukkan bahwa kalau meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dipecat, bukan karena di PHK, enggak, karena Allah dia keluar, dan keikhlasan dia kepada Allah, pasti Allah akan ganti. Dan ganti ini terkadang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pendapat ulama yang mengatakan bahwa salat asar itu adalah salat wusta. Yang kedua, salat subuh. Lah salat subuh pun tak kalah keistimewaannya. Di mana di antara keutamaan salat subuh yang ma'ruf ya, yang ibu sering dengar, salat subuh ini adalah salat yang menyebabkan kita masuk surga. Sebagaimana hadis yang tadi, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 salat barad, salah satu penafsiran barad di sini artinya salat subuh, maka dia akan dijamin masuk surga. Yang kedua, akan mendapatkan cahaya. Ibu kalau salat subuh berjalan dari rumah ke masjid, maka perjalanan ibu dari rumah ke masjid itu akan Allah hadiahi berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi mengatakan, basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Kabar gembirakan kepada para pejalan kaki di kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, baik di alam barzahnya ataupun di padang mahsyarnya. Mereka akan diberikan cahaya. Makanya kita lihat, tidak ada satupun riwayat dalam hadis-hadis yang banyak dimuat dalam kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim,
Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, yang menjelaskan tentang keterlibatan wanita-wanita di zaman Rasul salat di belakang Rasul berjamaah ke masjid kecuali hanya di salat subuh. Ya. Semua riwayat kan kita sudah jelaskan riwayatnya bagaimana wanita-wanita di zaman Rasul mereka salat subuh ke masjid dan mereka pulang masih kondisi gelap, golas. Ya. Tetapi tidak ada satu riwayat mereka datang di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, tidak. Riwayat itu hanya ada di subuh saja. Tetapi jangan dipahami bahwa wanita tidak boleh sholat berjamaah di selain subuh. Boleh, tidak ada masalah, karena ada hadis umum yang mengatakan apa? La tamnau ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang wahai kaum laki-laki wanita-wanita yang ada di sekitar kalian untuk datang ke masjid-masjid Allah. Nggak boleh mereka dilarang. Artinya boleh ke masjid. Tapi yang saya ingin katakan maksudnya wanita-wanita di zaman Nabi. Mereka tidak ada riwayat sholat jamaah ke masjid kecuali di sholat subuh, gitu maksudnya. Boleh jadi karena sholat subuh ini banyak faktor. Salah satunya adalah angin yang membawa keberkahan yang disebut dengan angin soba. Jadi mereka para sahabiah, mungkin bahasa kitanya sekalian olahraga kan itu ya, jalan kaki ke masjid kemudian pulang berjalan kaki sekalian olahraga, karena di situ ada angin soba. Yang kedua, di waktu subuh dalam kondisi gelap, sehingga tidak menjadikan fitnah bagi kaum wanita. Tapi kalau di siang ini kan, kalau ke masjid nampak pakaiannya umpamanya kan, pakaiannya bagus, menor dan begitu seterusnya. Atau kadang-kadang di desa ini aneh, ke masjidnya itu pakai lepis, mukenanya dijinjing. Ya. Nanti masuk masjid baru mukenanya dibuka, kemudian dipakai, pulang dijinjing lagi. Harusnya kan kalau mau begitu dari rumah lah pakai mukena tuh. Sehingga sudah tertutup ininya, auratnya. Ke masjid pulang juga begitu, baru kemudian ganti pakaian, tidak. Ini malah dijinjing mukenanya, pakai lepis pula yang sempit-sempit gitu. Belum ke masjid, atau kalau yang pikir di masjid kan ada mukena, sama sekali dia nggak mau mukena, cukup dengan mukena di masjid saja. Nah ini kan masalah. Intinya bahwa keutamaan sholat subuh itu banyak sekali, dan ini sudah pernah saya jelaskan di sini, tidak perlu diulang-ulang. Yang jelas bahwa sholat asar dan sholat subuh adalah sholat wusta yang harus betul-betul dijaga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sholat subuh sendiri dan sholat asar, kita tahu bahwa dalam sholat itu kan ada waktu-waktunya, ada waktu afdal, ya. Ada waktu pilihan, ada waktu terpaksa. Gitu ya maksudnya. Ada waktu pilihan, ada waktu terpaksa. Contoh umpamanya sholat asar. Sholat asar itu kan seutama-utama sholat tentu tepat waktu. Karena itu berdasarkan hadis Nabi SAW ketika ditanya Rasul amalan apa yang paling afdol, maka Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha, sholatlah tepat waktu. Ya di awal waktu, ketika adzan asar kemudian ditegakkan iqamah, disitulah kita sholat asar. Itu seafdol-afdolnya waktu. Tetapi kalau seandainya seseorang itu mungkin karena ada kesibukan tidak bisa tepat waktu sholatnya, maka ada yang disebut dengan waktu ikhtiar namanya, waktu pilihan. Apa itu? Ketika berlangsung terus hingga tinggi bayangan bertambah 2 kali tinggi benda yang kita tancapkan. Jadi kalau kita menancapkan sebuah benda, maka bayangannya 2 kali benda itu. Jadi kalau bendanya 1 meter, berarti bayangannya 2 meter. Berarti sudah mendekati, sudah hampir mau maghrib, sudah mau memerah matahari. Nah, itu waktu ikhtiar namanya. Ya, karena mungkin ibu ada kesibukan, terpaksa tidak bisa tepat waktu, akhirnya mengambil di pertengahannya. Ya. Ada yang disebutkan waktu idtirar. Waktu idtirar itu sudah hampir hilang tuh waktunya. Kapan? Ketika matahari sudah menguning.
artinya sudah mendekati tenggelam tuh. Nah, itu sudah, ini waktu ittirar, waktu terpaksa. Kalaupun memang ibu lagi perjalanan dari mana gitu ya, mau pulang, nggak sempat mampir di masjid mana karena kondisi tidak memungkinkan. Sementara ini sudah masuk waktu asar, wah kepikiran nanti sampai di rumah nih habis nih waktu. Ya. Lah sebelum matahari itu tenggelam dan masih menguning, maka itu masih dibolehkan sholat asar. Kalau sudah menguning masih dibolehkan sholat asar itu. Ini waktu-waktu fadilah, waktu-waktu ikhtiari dan waktu-waktu idtirar. Tapi kalau sudah matahari terbenam, maka haram melaksanakan sholat asar karena sudah keluar waktunya. Nggak boleh, tidak sah, kecuali dalam kondisi darurat seperti kondisi Nabi saat berperang. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat subuh, ya salat subuh tentu salat yang paling utama adalah setelah iqamah, di awal waktunya. Itu disebut dengan awal waktu ketika terbit fajar shadiq. Kemudian yang kedua, akhir waktu subuh. Akhir waktu subuh itu ketika terbit matahari. Berarti terbentang dari terbit fajar ke terbit matahari, di situ waktu subuh. Tetapi sama juga, ada waktu utama, ada waktu pilihan, ada waktu terpaksa gitu ya. Seperti waktu utama ya di awal waktu jelasnya ketika terbit fajar, sholat subuh. Adapun waktu pilihan, boleh sholat kapanpun dari mulai terbit fajar sampai isfar. Isfar itu maksudnya sampai agak terang tapi matahari belum muncul. Sudah terang tapi matahari belum ada, belum sampai syuruk gitu ya. Tapi ada waktu yang boleh ketika terbit matahari tetapi belum sempurna, baru cahayanya memerah. Nih, matahari mau terbit kan ada cahaya merah dulu tuh keluar. Itu masih dibolehkan karena matahari belum betul-betul muncul, baru cahaya merahnya saja keluar. Ya. Dan waktu yang diharamkan ketika matahari betul-betul muncul. Itu berarti sholat subuh sudah di luar waktu namanya. Nah, ini diantara faedah dua hadis tentang sholat wusta. Wallahu alam. Baik, sampai di sini. Kalau ingin bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf yang tanyakan. Sebenarnya ini pernah saya dengar sih, kalau misalnya kita tiduran sampai matahari terbit di Ustaz. Apakah waktu itu kan termasuk waktu haram tadi yang saya sampaikan itu? Apakah kita masih bisa menjalankan sholat subuh tersebut atau gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kasus orang yang ketiduran atau lupa itu berbeda dengan kasus ketika orang ingat. Dalam kondisi ketiduran, karena kelelahan umpamanya ibu nggak bisa tidur, baru bisa tidur jam 3. Ketika bangun jam 7. Itu kan kasusnya ketiduran ya. Atau kelupaan. Karena saking sibuknya ibu ngerjakan apa, lupa. Umpamanya siang-siang ibu ngerjakan apa, mulai dari masak, dari nyuci, dari macam-macam lah pekerjaan rumah. Lupa sampai asar baru ingat belum zuhur.
Lah ini beda lagi karena ada hadis Nabi SAW mengatakan man nasiya salatan aw nama anha fakafarratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lupa dari salat ataupun tertidur, maka kafarahnya salatlah ketika ingatnya. Dalam riwayat yang lain, fadzaka waktuha, itulah waktunya. Jadi itulah waktu sholatnya saat dia ingat. Jadi ketika ibu sedang sibuk kerja, ini udah asar saya belum zuhur, langsung itu maksudnya zuhur. Jangan ditunda-tunda. Ataupun mamanya ibu bangun jam 8, jam 9 pagi belum subuh, maka yang pertama ibu lakukan adalah ambil air wudhu, cepat sholat. Karena itu waktunya. Tidak boleh, oh nanti aja, tidak bisa. Nanti ajalah mendekati zuhur, tidak bisa. Karena Rasul mengatakan apa? Kafarohnya itu dia sholat saat ingat. Saat ingat dia dari lupa atau saat dia terbangun dari tidur, disitulah sholatnya. Nah itu lain kasusnya dengan yang tadi kita jelaskan. Kalau sholat subuh di luar waktu haram itu bagi yang ingat, bukan bagi orang yang tertidur ataupun yang lupa. Wallahu a'lam. Ya. Tadi kan yang sholat wajib, jika kalau misalnya pas subuh, boleh nggak sekalian juga dengan sholat fajar gitu Ustaz? Boleh. Bagi yang senantiasa tidak meninggalkan sunnah fajar, bagi yang istiqomah melaksanakan sholat fajar, maka dia boleh mengqadhonya di waktu duha. Boleh mengqadho di waktu duha. Makanya Nabi SAW juga pernah mengqadho sholat sunnah ba'diyah zuhur dikerjakan setelah asar. Karena sibuk Rasul habis sholat zuhur, ada tamu, ada ini, ada itu, sehingga menyibukkan Rasul tidak sempat ba'diyah. Karena kita tahu bahwa Rasul itu kan kalau sholat sunnah kan di rumah, nggak di masjid. Jadi ketika pulang ke rumah, entah ada tamu, entah ada apa, pokoknya disebutkan dalam riwayat Rasul tersibukkan dengan sesuatu dan baru ingat setelah asar. Maka Rasul pun akhirnya sholat ba'diyah zuhur dilakukan setelah asar. Maka boleh ibu melaksanakan qobliyah subuh sekalian subuhnya bagi yang istiqomah. Kalau enggak istiqomah ngapain? Kalau enggak istiqomah enggak perlu, karena ada waktu aja enggak mau sholat, tumben ketika dia ketiduran mau sholat pula kan itu kan. Jadi makanya ulama memberikan catatan bagi yang tidak pernah meninggalkan, boleh dia mengqadha. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Ya. Ini pengalaman Iya. Jadi anak itu ketika sholat subuh itu pas sholat subuhnya anak drop kondisinya terasa setengah sadar gitu karena satu hal. Jadi pada saat pada saat jam 7 anak itu mencoba untuk menguatkan sholat subuh Ustaz. Mengulang. Mencoba untuk sholat subuh karena anak sadar anak belum sholat gitu loh. Jadi dipaksakan di waktu subuh anak nggak bisa karena kondisinya sedang ngedrop saat itu Ustaz. Jadi ketika jam 7 anak coba sholat, jadi anak setengah sadar gitu Ustaz. Jadi ketika Allah dia terus tiba-tiba tertidur lagi. Anak saat itu kondisi lagi ada salah minum obat ya Ustaz ya, yang kondisi kosong sehingga kesadaran anak turun saat itu. Jadi berusaha ketika tersadar anak tersadar anak ulang lagi sehingga sampai akhirnya kok kayak nggak sadar dipukul gitu Ustaz. Lagi sholat tiba-tiba kayak hilang gitu, nggak sadar gitu Ustaz ya. Akhirnya anak terakhir anak salam aja Ustaz. Nah, akhirnya anak bawa pindah posisi, anak bawa tidur. Setelah jam 8 kondisi anak mulai berangsur ini, tapi anak nggak mengerjakan lagi sholat subuh itu Ustaz. Buat anak tadi rasanya udah sholat itu Ustaz.
Iya. Ya alhamdulillah. Ya kalau dalam kondisi seperti itu, seperti orang yang di rumah sakit kena obat akhirnya ketidur dan begitu seterusnya, maka sebenarnya kan dalam posisi seperti ini maka kita memilih sholat yang kita bisa buat. Bisa berdiri, nggak bisa duduk baring, ya, nggak bisa sambil baring juga karena nggak, ya baring tapi nggak bisa digerakkan. Pamannya kan nggak bisa sambil baring Allahu Akbar sambil isyarat, nggak bisa juga, ya. Maka dengan isyarat, pamannya masih, tapi tangan masih bisa bergerak, ya. Masih bisa dengan isyarat tangan, pamannya tangannya gini, pas sujudnya agak ke bawah, kan hanya itu yang bisa digerakkan dari tangannya. Kalau masih bisa dengan isyarat tangan kan itu. Tapi kalau sama sekali tidak bisa bergerak, tapi kesadaran ada. Jadi kalau ada orang bisikan itu tahu gitu ya, kayak orang koma. Kalau dibisikan sadar sebenarnya, cuman nggak bisa ngomong aja dia. Maka dalam kondisi seperti ini kalau masih ada kesadaran, kata Syekh Utsaimin, tetap dia sholat dengan cara dihayalkan, dibayangkan bahwa dia sedang sholat. Jadi dia menghayal dirinya sedang sholat. Kecuali kalau sama sekali kesadarannya hilang, itu tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun kasus yang tadi, yang tadi berusaha untuk sholat, baru 1 rakaat tumbang, pas 1 rakaat tumbang kan gitu ya, maka tetap harus sholat lagi karena belum sempurna. Kecuali kalau memang sudah merasa sudah sempurna tapi lupa apakah saya tadi sempurna sholatnya atau tidak kan itu, maka dianggap sempurna karena keyakinan tidak mungkin dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan tidak mungkin dihilangkan keraguan. Tapi kalau seandainya seseorang tahu memang tadi rakaat pertama saya tumbang, rakaat, sama kasusnya dengan Umar bin Khattab. Umar kan ketika detik-detik wafatnya, dia kan ditusuk dari belakang ketika mengimami manusia. Entah berapa tusukan sampai akhirnya tumbang. Padahal baru 1 rakaat. Kemudian dibawa pergi, dibawa balik ke rumahnya. Kemudian ketika Umar disadar-sadarkan juga tidak sadar, karena setiap diminumi obat kan keluar dari bekas lukanya obatnya. Jadi dokter mengatakan nggak bisa diselamatkan. Lah ketika sadar Umar, dia mengatakan kepada putranya Ibnu Umar, "As-sallan nas." Apakah manusia sudah melaksanakan sholat? Kata Ibnu Umar, "Sudah, wahai bapak." Maka Umar mengatakan, "La hadza fil Islam liman taraka shalah." Maka tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka Umar berusaha untuk sholat. Kan karena dia belum sholat, maksudnya belum sempurna, baru 1 rakaat kan. Rakaat keduanya keburu tumbang. Maka berusaha dia sholat. Karena dia belum sholat masalahnya. Nah, jadi kalau kita yakin kita belum sempurna sholatnya, artinya belum sholat. Tapi kalau kita yakin kita sudah sempurna, ya tidak usah diulang kan itu. Maksudnya sempurna itu rukun syaratnya sudah terpenuhi, ya sudah nggak usah diulang. Tapi kalau rukun syaratnya belum terpenuhi, ya harus diulang bagaimanapun caranya. Karena dalam kondisi seperti itu dianggap tidak sadar. Ya, tidak sadar, yang kesadarannya kadang muncul kadang tidak, dianggap tidak sadar lah. Maka sholatlah ketika sadar, dan dalilnya hadis tadi, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa dari sholatnya, au nama anha, ataupun tertidur dari sholatnya, fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha, maka kafarahnya dia harus sholat ketika pasca ingatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini biasa kita kajian rutin di Masjid Muhajirin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga kepada yang membangun dan juga memakmurkannya. Ini ada Pak Irwansyah, jazakallahu khairan. Kemudian karena ada kedatangan tamu salah satu ulama dari Yaman, maka kajian di malam hari ini insyaallah kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau, karena kita akan berhubungan dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia, tepatnya bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Maka malam ini kita minta Syekh untuk menjelaskan tentang keutamaan apa saja bulan hurum, tentunya untuk lebih semangat lagi kita menghadapi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ke depan. Ini mukadimah yang bisa saya sampaikan kepada Syekh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Setelah beliau berikan mukaddimah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah itu fa inna min tamami ta'zimillah, sesungguhnya dari keutamaan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, an nu'azzima ma'azzamahu Allah, kita diperintahkan untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan kepada kita, min al-amakin dari tempat-tempat wa al-azminah ataupun waktu-waktu wal ashhur atau bulan-bulan wa al-ayyam. ataupun hari-hari. Wa inna mimma 'azzama Allah subhanahu wa ta'ala Di antara perkara yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala ashhur al-hurum, adalah bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan hurum. kama qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, inna 'iddatash shuhuri, sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah 12 syahra, jumlahnya 12 bulan, yawma khalaqas samawati wal ard, dan itu ketetapan saat Allah menciptakan langit dan bumi. minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia. Wa hadhihi al-ashhur Dan bulan-bulan ini hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa al-Muharram wa Rajab. dan yang dimaksud 4 bulan-bulan mulia itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan diakhiri bulan Rajab. Kama jaa fi hadithi Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Bakrah, semoga Allah meridainya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi khutbatihi di dalam khutbahnya fi hajjatil wada', ketika beliau melaksanakan haji terakhir beliau, qala inna az-zamana qad istadara raja'. beliau bersabda sesungguhnya waktu itu akan berputar kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, anna as-sanata 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. minha arba'atun hurum,
darinya ada 4 bulan-bulan mulia, 3 منهن متواليات di mana 3 bulan berturut-turut. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, dan ketiga Muharram. قال ورجب مضر Kemudian diakhiri dengan Rajab Mudhar, الذي بين جمادى وشعبان. yang terletak di antara tengah-tengah Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. رجب مضر Adapun pengertian Rajab kenapa disebut Mudhar, نسب إلى مضر dinisbatkan kepada kabilah Mudhar. قيل لأنها كانت Dikatakan bahwa kabilah Mudhar أعظم قبيلة أو يعني أفضل قبيلة تعظم شهر رجب. adalah kabilah yang paling mengagungkan terhadap bulan Rajab. فمضر قبيلة من قبائل العرب. Adapun Mudhar adalah suku dari suku-suku Arab. فالله عز وجل يختار ما يشاء. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memilih sesuatu itu sekehendaknya. كما قال قتادة رحمه الله تعالى Sebagaimana Al-Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan, إن الله اصطفى من الملائكة رسلا sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian banyak malaikatnya satu malaikat. ومن البشر رسلا Begitu juga dari seluruh manusia satu manusia mulia. ومن الأماكن أيضا اصطفى أماكن معظمة. Ataupun tempat-tempat dari sekian banyak tempat Allah tentukan ada satu tempat yang mulia, كمكة والمدينة. seperti kota Mekah dan kota Madinah. واصطفى من الأشهر أشهرا معظمة. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak bulan itu bulan-bulan mulia. كما اختار هذه الأشهر الحرم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan-bulan yang mulia itu adalah bulan-bulan hurum. والأشهر الحرم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Sesungguhnya kemuliaan bulan-bulan hurum itu sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. فلذلك كان العرب يعظمونها. Oleh karena itulah maka kenapa bangsa Arab mengagungkan bulan-bulan tersebut قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. jauh-jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya alaihi salatu wassalam. فكانوا لا يقتتلون فيها. Bahkan mereka tidak berani berperang di bulan-bulan hurum itu. بل إن الرجل يجد قاتل أبيه Bahkan kalau seandainya ada seseorang yang membunuh ayahnya, فلا يمد إليه يده. tidak mungkin membalas dengan tangannya. كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. ولكنهم تحايلوا. Akan tapi sebagai mereka menghayat. فكانوا إذا أرادوا القتال Sungguhnya mereka apabila hendak melakukan peperangan في شهر محرم di bulan yang sangat dimuliakan, bulan Muharram, مثلا أرادوا القتال في شهر الله المحرم. beliau mencontohkan kalau seandainya ada seseorang yang hendak berperang di bulan Muharram, أخروا الشهر المحرم وجعلوا صفر هو الشهر الحرام. mereka sengaja mengakhirkan bulan Muharram dan menjadikan bulan Safar sebagai pengganti. فأحدثوا القتال في شهر الله المحرم. Maka sengaja mereka melakukan peperangan di bulan Muharram. لكن بعد أن استبدلوا Tapi setelah mereka شهر صفر بدل محرم فجعلوا الشهر الحرام شهر صفر. Tetapi setelah mereka menggantikan bulan Muharram di bulan Safar. فلذلك يقول الله عز وجل Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an في صفة هؤلاء ketika mensifati mereka, إنما النسيء زيادة في الكفر sesungguhnya pertukaran bulan itu menambah kekufuran, يضل به الذين كفروا semakin menambah kesesatan mereka. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. Mereka menghalalkan satu tahun dan mengharamkan tahun yang lain.
فمع جهلهم وكفرهم karena mereka di atas kejahilan dan kekufurannya, لكنهم كانوا يعظمون هذه الأشهر. tetap saja mereka mengagungkan bulan-bulan haram itu. فمن باب أولى Maka yang lebih utama, نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن نعظم هذه الأشهر sudah selayaknya kita mengagungkan bulan-bulan hurum itu. لأنها من تعظيم الله Karena ini bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. ومن تعظيم شعائر الله. Bahkan termasuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. الله عز وجل يقول Allah berfirman, ومن يعظم شعائر الله siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, فإنها من تقوى القلوب. itu bukti ketakwaan dalam hati. ويقول الله عز وجل أيضا Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ومن يعظم حرمات الله barang siapa yang memuliakan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, فهو خير له عند ربه. itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. إذن تعظيم حرمات الله Kalau begitu, ketika kita mengagungkan keharaman-keharaman Allah, خيرا للعبد. itu lebih baik bagi hamba Allah. وتعظيم شعائر الله Dan mengagungkan syiar-syiar Allah سبب للتقوى menjadikan sebab kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. وسبب للقرب من الله عز وجل. Bahkan menjadikan sebab kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وإنما حرمت هذه الأشهر Sesungguhnya dimuliakan bulan-bulan ini, أي جعل الله عز وجل هذه الأشهر أشهر محرمة. yakni ketika Allah menjadikan bulan-bulan ini menjadi bulan-bulan mulia. كما ذكر أهل العلم Sebagaimana para ulama mengatakan, أن الثلاثة الأشهر sesungguhnya 3 bulan, ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, هي أشهر الحج. itu masuk pada bulan-bulan haji. فشهر ذو القعدة لأجل أن يقفوا عن القتال قبل الحج بشهر. Karena bulan Dzulqa'dah itu terlarang padanya perang untuk menghadapi bulan haji. فيسافر الرجل من بلاده للحج وهو آمن. Sehingga orang-orang yang safar dari negerinya ke negeri Mekah untuk haji, dia merasa aman karena tidak ada peperangan. وأما شهر ذو الحجة ففيه أعمال الحج. Adapun di bulan Dzulhijjah setelah Dzulqa'dah, memang disitulah syariat haji disyariatkan. وأما شهر الله المحرم Adapun bulan Muharram, فهو من أجل أن يرجع الحاج آمن حتى يصل إلى بلده. semoga orang-orang yang melaksanakan haji itu pulang ke tempat-tempat tinggal mereka merasa aman. لأنه معروف أن العرب كان بينهم قتال. Karena sesuatu yang sudah diketahui dahulu, orang-orang Arab itu suka perang. فلذلك جعلت هذه الأشهر Oleh karena itulah maka Allah jadikan bulan-bulan ini لأجل أن يحج الناس. supaya manusia bisa haji dengan tenang. وأما شهر رجب Adapun bulan Rajab فهو في نصف السنة terletak di pertengahan bulan, di pertengahan tahun, لأجل أن يعتمر الناس في هذا الشهر supaya manusia-manusia bisa berumrah di bulan itu. وهم آمنون Mereka merasa aman ketika umrah, على دمائهم وأموالهم. baik terhadap darah mereka atau harta-harta mereka. إذن فالواجب علينا أن نعظم هذه الأشهر. Maka kewajiban bagi kita sudah barang tentu harus memuliakan bulan-bulan ini. ولا يكون أهل الجاهلية Jangan seperti orang-orang jahiliyah, أفقه منا. lebih paham dibandingkan kita. فقد كانوا يعظمون هذه الأشهر. Mereka sangat memuliakan bulan-bulan ini. فمن تعظيم هذه الأشهر Di antara kemuliaan bulan-bulan ini, أن يكثر العبد فيها من الطاعات. seseorang hendaklah memperbanyak ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
وأن يستقل يكون قليل المعاصي يبتعد عن المعاصي Kalau bisa menyedikitkan maksiat atau kalau bisa menjauhkan diri dari maksiat. لأن أجر الطاعة فيها يعظم ويزاد. Karena orang yang melakukan ketaatan pahalanya akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. وذنب المعصية أيضا يضاعف. Bahkan dosa orang yang melakukan maksiat pun akan dilipat gandakan di dalamnya. وليس معنى هذا Bukan berarti maksudnya kita أن بقية الأشهر لا بأس نترك الطاعة bahwa bulan-bulan selain bulan-bulan haram kita boleh meninggalkan ketaatan أو أن نتساهل في فعل المعصية atau memudah-mudahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. لكن بما أن الله لأن الله عظم هذه الأشهر. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan bulan-bulan ini, فينبغي علينا أن نعظمها maka sudah semestinya kita mengagungkannya juga. كما تقدم معنا Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, أن من تعظيم الله bagian daripada memuliakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, تعظيم ما عظمه. memuliakan apa yang Allah muliakan. فقد عظم هذه الأشهر. Allah sudah memuliakan bulan-bulan ini. فإذا كنا صادقين في تعظيم الله عز وجل Kalau kita memang jujur dalam hati kita, kita mengagungkan syiar-syiar Allah, فينبغي علينا أن نظهر هذا الصدق. maka sudah kewajiban bagi kita untuk betul-betul memurnikan kejujuran hati kita. فنحترم هذه الأشهر. Kita harus memuliakan bulan-bulan ini. وكلما كان العبد Setiap seorang hamba, أكثر تعظيما لله setiap seorang hamba lebih banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, فإنه يزداد تعظيما لهذه الأشهر. maka sudah semestinya dia akan lebih mengagungkan kepada bulan-bulan ini. إذن فهذه الأشهر مما ينبغي لنا Maka sudah seyogianya bagi kita terhadap bulan-bulan mulia ini أن نكثر فيها من الطاعات والعبادات. memperbanyak ketaatan diri kepada Allah dan juga ibadah kepadanya, صيام baik berupa puasa وصلاة ataupun salat, صدقة sedekah, ذكر لله عز وجل. berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وفيها أي في هذه الأشهر Dan sesungguhnya di dalam bulan-bulan ini مواسم الطاعة. adalah musim dari musim-musim ketaatan. فهي 3 أشهر أشهر الحج. Dan ketiga bulan itu adalah termasuk bulan-bulan haji. والحج الركن الخامس من أركان الإسلام. Sementara haji satu di antara rukun 5 dari rukun-rukun Islam. ومعروف فضل الحج. Dan kita semua tahu bagaimana kemuliaan haji. من حج على النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW bersabda tentang kemuliaan haji. من حج Barang siapa yang berhaji, فلم يرفث ولم يفسق dia tidak melakukan kefasikan atau mengeluarkan kata-kata kotor, رجع كيوم ولدته أمه. maka kembali ke daerahnya seperti anak yang baru dilahirkan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر الله المحرم Dan Nabi SAW juga menegaskan di dalam bulan-bulan hurum ini, أفضل الصيام menyebutkan tentang adanya kemuliaan puasa بعد رمضان setelah Ramadan شهر الله المحرم. adalah puasa di bulan Muharram. وفي أيضا شهر ذي الحجة Bahkan di dalam bulan-bulan hurum juga ada bulan Dzulhijjah. العشرة الأيام 10 awal bulan Dzulhijjah التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه. Allah jadikan sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. وفي وهذه الأيام هي أفضل أيام السنة. Bahkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari termulia dari hari-hari dalam satu tahun.
وفي هذه الأيام اليوم المشهود. Bahkan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada satu hari yang disaksikan. وهو يوم عرفة. Hari itu disebut hari Arafah. وهو فيه الفضل لمن كان واقف في عرفة. Di mana hari Arafah itu memiliki kemuliaan bagi orang yang bisa berwukuf di Arafah. وأيضا في ذلك اليوم الفضل لمن لم يقف في عرفة. Bahkan kemuliaan bukan hanya bagi orang-orang yang wukuf di Arafah saja. فقد عوضه الله عز وجل بالصيام. Allah telah gantikan orang-orang yang tidak bisa wukuf dengan cara berpuasa. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة. Bahkan kalau seseorang berpuasa di hari Arafah, bagi orang yang tidak berwukuf akan mendapatkan pahala, digugurkan dosanya setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. فمن رحمة الله عز وجل Termasuk dari kasih sayang Allah, أن أشرك في هذا اليوم الفضل di mana Allah Subhanahu wa taala bersyirikatkan keutamaan ini بين من حج ومن لم يحج. baik orang yang haji atau yang tidak haji. فالحاج له فضل الوقوف. Orang yang haji mendapatkan keutamaan bisa wukuf di Arafah. وغير الحاج له فضل الصيام. Dan orang-orang yang tidak ibadah haji bisa berpuasa di luar. إذن فهذه الأشهر ينبغي أن تجعل أمام أعيننا بتعظيمها. Oleh karena itulah jadikan bulan-bulan ini di depan kita sebagai bulan-bulan mulia. وليس معنى تعظيمها Bukanlah maksud mengagungkannya بأن نأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالمسلم ينبغي يجب عليه أن يكون أسوته وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seorang muslim sudah selayaknya panutan hidupnya atau percontohan hidupnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. الله عز وجل يقول Allah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. sungguh ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk kalian. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sungguh ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk kalian. إذن فهذا ما يتعلق حول هذه الأشهر وما لها من فضائل. Inilah yang berkaitan dengan bulan-bulan haram dan juga keutamaan-keutamaan di dalam. ففضائلها بأنها محرمة. Di antara kemuliaannya karena memang itu sesuatu yang sangat mulia. وما لها من خصائص. Ada kehususan hukum di dalamnya. من خصائصها Di antara kehususannya أنها يضاعف فيها أجر الطاعة. di mana di dalam bulan-bulan hurum itu Allah lipat gandakan pahala orang yang melakukan ketaatan. كما أنه يضاعف فيها إثم المعصية. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dalamnya. ومن خصائصها Di antara kehususannya yang lain adalah أن الله عز وجل نهى عن الظلم فيها. Allah Subhanahu wa taala sangat keras melarang kezaliman di dalam. كما قال عز وجل في كتابه الكريم Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, منها أربعة حرم dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan mulia. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Maka jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan-bulan mulia itu. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأي ظلم. Maka kezaliman apapun tidak boleh dilakukan di 4 bulan itu. ظلم قد يكون أن تظلم غيرك. Kezaliman itu bentuknya bisa saja kita mendolimi selain kita. أو أن تظلم نفسك. Atau mungkin kita sendiri yang mendolimi diri kita sendiri. وكيف ظلم النفس؟ Bagaimana bentuknya kezaliman kepada diri sendiri? عمل المعاصي.
seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, فهذا ظلم للنفس. maka ini kezaliman kepada diri sendiri. وأيضا في هذه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. Begitu juga setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kezaliman, janganlah kalian melakukan kezaliman kepada diri-diri kalian, hendaklah kalian memerangi orang-orang musyrik secara menyeluruh. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka suka memerangi kalian secara menyeluruh. Qala al-ulama, sebagian ulama berkata, 'inda tafsir hadhihi al-ayah, ketika mentafsirkan ayat ini, anna man i'tada, siapapun yang memulai peperangan 'alaika, pada kamu di hadhihi al-ashhur, di bulan-bulan yang mulia ini, fajaizun laka al-mudafa'ah, maka kita boleh untuk mempertahankan, wala takunu zaliman li nafsik, dan kita tidak termasuk menzalimi diri sendiri. Idzan innama adh-dhulm an tabtadi' anta fi adh-dhulm. Yang dikatakan kezaliman itu jika kita yang memulainya. Amma idza dafa'ta 'an nafsik, adapun kalau kita mempertahankan diri, falasta bidhalim, maka itu bukan kezaliman. وقد انتهينا يعني من ذكر خصائص أو بعض خصائص هذه الأشهر. Maka inilah saya sudah menyebutkan beberapa kemuliaan bulan-bulan mulia وفضائلها, dan keutamaannya. فأسأل الله عز وجل Maka Syekh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala أن ينفع بهذه الكلمة mudah-mudahan kalimat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. المتكلم أولا, bagi yang berbicara secara khusus, ثم السامع ثانيا, kemudian antum yang mendengarkan secara umum. وأسأل الله عز وجل Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala أن يرزقنا علما نافعا, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat وعملا صالحا, dan amal yang baik, وأن يرزقنا وأن يرزقنا الخاتمة الحسنة, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan akhir yang baik. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dan Allah adalah wali kita dan Dia bisa melakukan segalanya kepada kita. Ya, itulah di antara nasihat ini. Sebenarnya bukan kajian, karena biasa kita 1 jam, ini anggap saja kultum ya, kuliah terserah antum. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi kita ada tanya jawab di sini. Mungkin bagi jemaah kalian yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya. Mungkin tidak berkaitan dengan tema juga tidak ada masalah. Saya bisa menjawab. Tidak ada. Alhamdulillah ada, paham semua. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kajian di malam hari ini, terkhusus takmir masjid dan Erwansyah sudah mengizinkan Syekh untuk memberikan sepatah dua patah nasihat untuk kita, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالساعة خذها بالساعة. بس